Masih bersama lulusan SDTV. Apa bedanya gergaji potong yang ini dengan gergaji potong yang ini? Oke, lanjut. Ini adalah gergaji potong dan yang ini sama, ini juga gergaji potong. Ini kemarin cara mengasahnya sudah saya tutorialkan, saya videokan, bisa dicek ya di channel lulusan SDTV. Dua-duanya ini sama-sama gergaji potong. Sekilas memang beda ya, dari matanya sendiri udah kelihatan sangat berbeda sekali, bisa dilihat. Tapi ini adalah sama-sama gergaji potong. Sekarang kita bahas yang ini dulu. Ini untuk matanya sendiri, ini kecil-kecil. Ini mohon maaf ya, ini udah agak lama jadi sudah tidak terlihat tajam. Tapi ini tajam karena sudah dipakai, jadi kelihatannya seperti ini. Untuk tebalnya sendiri sekitar 1 mili. Sedangkan yang ini 0,08 mili. Nah, ini ada tulisannya nih. 0,08 mm ketebalannya ya. Ini adalah gergaji potong, ini matanya kecil. Ini kalau ketajamannya sebenarnya hampir sama ya, tergantung kita mengasahnya dan membuat selewarannya. Nanti kita bandingkan hasil dari gergaji ini dan gergaji yang itu. Karena ketebalannya beda 0,2 mili, jadi ini tentu lebih keras atau lebih kaku daripada yang ini. Kalau ini cenderung lemes. Nah, ini lebih lemes karena beda 0,2 mili. Kalau untuk memotong ini sebenarnya juga recommended, ini juga recommended. Biasanya tergantung penggunanya ya, nyamannya pakai yang mana. Kalau untuk ketajaman bisa diasah. Ini untuk matanya sendiri sekitar 3 mili. Jadi tinggi matanya ini sekitar 3 mili. Sedangkan yang ini adalah 5 mili. Jadi tinggi matanya ini 5 mili. Untuk perbedaannya sebenarnya tidak ada ya, hampir tidak ada, karena sama-sama untuk memotong, sama-sama tajam kalau bisa mengasahnya. Cuman nanti kelihatan banget itu di ini serbuk kayu hasil potongannya. Kalau yang mata kecil ini, maka serbuknya akan lebih lembut, lebih halus. Sedangkan kalau yang mata yang panjang-panjang seperti ini akan lebih kasar. Nanti kita coba. Ini bisa dilihat tinggi-tinggi. Jadi ini nanti serbuk gergajinya akan lebih kasar daripada yang mata lebih halus. Sekarang akan saya jelaskan, jika gergaji untuk memotong itu seret, itu berarti dari mata gergajinya ini. Jadi mata gergaji ini sebenarnya ada 2 sisi ya. Ini bisa dilihat. Ini anggap saja sisi 1. Nih, lihat bekas asahannya, miringnya ke sebelah sini. Sedangkan yang bagian sini, sisi 2-nya ada lagi. Nah, ini miringnya ke sisi sebelah sini. Jadi antara mata sisi kanan dan sisi sebelah kiri itu ada perbedaan atau ada loncatan satu mata. Nah, ini bisa dilihat. 1, loncat 1, 1, loncat 1, 1, loncat 1, 1. Begitu seterusnya. Loh, bisa dilihat. Jadi misal Anda orang awam atau orang yang tidak dalam bidang seperti ini ya, perkayuan atau soal gergaji ini sama sekali nol. Ini sebagai pengalaman aja atau sebagai pengetahuan. Jadi di sini kalau kita mengasah gergaji seperti ini tidak hanya mengasah ya. Jadi kalau kita beli baru, ini kemarin beli baru itu belum berbentuk seperti ini. Jadi masih potongan ya berwujud gergaji gitu aja. Jadi tidak bisa langsung dipakai. Jadi kita harus mengasahnya terlebih dahulu. Dan ini sudah saya asah. Setelah diasah itu juga tidak bisa langsung kita pakai karena mata gergaji ini masih lurus, masih rata, masih satu bidang dengan badan gergaji ini. Jadi setelah kita asah atau kita kikir sehingga membentuk seperti ini, kita juga perlu membuat selewaran. Selewaran itu adalah sudut kemiringan ya, atau garis potong gergaji ini saat digunakan. Apa itu garis potong? Nah, ini nanti saya taruh gambarnya di sini ya. Nah, ini adalah badan gergaji. Nah, yang bagian A dan B ini adalah ujung mata dari gergaji ini. Jadi ujung A dan ujung B itu adalah garis sebelah atau garis yang akan dihasilkan pada saat gergaji ini digunakan. Jadi bukan bidang ini ya, bukan badan dari gergaji ini, tapi dari mata gergaji ini. Nah, ini bisa dilihat, ini udah saya
selewarin ya. Ini istilah di daerah saya namanya selewaran. Nah ini antara mata 1, mata 2, mata 1, mata 2 itu ada kemiringan atau perbedaan garis. Untuk cara membuat selewaran tadi bisa menggunakan golok, bisa menggunakan mata gerinda keramik. Intinya besi yang tipis ya, yang kuat juga. Ini caranya seperti ini. Ini ada bidang yang ini ya, yang miring ini. Ini kita paskan di sini. Nah, terus kita putar gini. Kita putar sedikit aja. Set. Kalau kita lihat dari sebelah sini, ini kan bentuknya gini ya. Ini kita putar gini. Nah, ini semuanya harus sama. Terus dari ujung sini sampai ujung sini, kemudian kita balik dari sini ke ujung sini. Kenapa harus bolak-balik? Nah, itu tentu ada alasannya ya. Biasanya kalau cuma satu bidang, kita dari sini sampai ujung, tapi dari ujung sini dibalik gini, nggak diselewarin juga. Nanti kalau buat gergaji itu biasanya akan belok. Atau gimana ya, kita udah mengontrol lurus, tapi ternyata bekas gergajinya itu tetap belok. Nah itu penyebabnya. Selewarannya itu tidak sama atau tidak sinkron antara kanan dan kiri. Jadi setelah kita membuat selewaran, kita juga harus mengecek untuk kemiringannya sama atau tidak antara kanan dan kiri. Kalau tidak sama, itu saya jamin kalau untuk motong, misalnya kita mau motong triplek ya, itu paling nanti juga belok. Walaupun udah ada garis, mungkin akan belok-belok. Bukan mungkin ya, tapi pasti itu. Untuk gergaji yang kecil ini, yang mata kecil ini sama, perlakuannya sama seperti yang ini. Harus sama, selewarannya juga harus sama, kanan kirinya, kemiringannya juga harus sama. Gergaji ini memang terlihat sepele ya, cuman ya kalau kita tidak tahu cara mengasah, terus cara penyetelannya mata gergajinya ini, dipakai juga akan seret, kadang belok. Dan yang saya jelaskan ini adalah sepengetahuan saya, karena biasanya kalau ada yang menjelaskan hal-hal semacam ini, nanti ada yang komen, ah sok tahu, nah gitu ya. Ya bukan sok tahu, emang setahu saya ini. Jika ada yang berpendapat lain, boleh ditutorialkan ya, di-share lah. Sekarang coba kita praktekkan ya, untuk hasil dari gergaji ini dan gergaji yang ini. Dan ini baloknya, ini kayu agak empuk ya, bekas palet kalau nggak salah. Ini akan saya praktekkan di sini. Ini karena sudah ada bekas ini, jadi akan saya gergaji di sebelahnya di sini. Oke, langsung saja. Nanti kita buktikan ya perbedaan serbuk hasil gergajinya. Saya rasa cukup. Nah ini yang menggunakan gergaji dengan mata yang panjang. Sekarang kita gunakan gergaji yang matanya kecil-kecil atau pendek-pendek. Nah yang ini tadi ya, nih bisa dilihat, ini lebih lembut. Jadi untuk perbedaan gergaji ini dengan yang ini itu hanya di serbuk gergajinya. Untuk fungsi sama, sedangkan untuk ketajaman tergantung kita mengasahnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa support lulusan SCTV dengan cara jauhi narkoba. Jangan mabuk-mabukan dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih.